Puji Tuhan. Selamat siang Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar siang ini? Ya, kita sudah ada di 2 hari terakhir di bulan Februari. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita bisa lalui Februari. Dan kita mohon agar tangan Tuhan menuntun kita memasuki bulan yang baru. Ya, dalam 2 hari ke depan, kita masuk di bulan Maret. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya dalam 2 minggu terakhir sedang bicara tentang hati, tentang pikiran. Dan firman Allah mengatakan minggu lalu, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Memang saudara, hati dan pikiran itu minggu lalu saya sudah katakan pada kita seperti 2 penasehat katanya dalam diri kita, yang bisa kadang-kadang sepaham, sejalan, tapi bisa juga mereka saling berlawanan. Tinggal bagaimana kita mau mengikuti hati kita ataukah pikiran kita. Tetapi yang pasti adalah jangan juga pernah kita berpikir bahwa hati itu mutlak benar, pikiran itu mutlak benar, enggak. Bahkan ada yang mengatakan, bahkan dalam kitab mengatakan hati itu penipu adanya. Sering kita terjebak. Karena itulah hari ini saya ingin mengajak kita menguji hati. Menguji hati, tidak selamanya memang saya katakan hati itu salah, enggak juga. Menguji hati. Karena hati memang tempat kita untuk merasa dan sebagainya. Kita hidup ini kan punya perasaan. Apa-apapun yang sedang kita alami, pasti kita berinteraksi lewat hati kita, lewat pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, saya tertarik satu bagian dari firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-14. Ketika saya baca ulang ayat ini, waduh, saya merasa ada sesuatu yang memberkati saya, dan saya ingin membagi berkat itu pada saudara pada pagi hari ini. Matius pasal yang ke-14, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara tolong perhatikan di ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Berita apa yang Yesus dengarkan sehingga ia harus menyingkir ke tempat sunyi? Saudara kalau baca dalam ayat sebelumnya, di sana ada satu peristiwa yang menyedihkan. Ketika seorang bernama Yohanes Pembaptis dibunuh, lehernya dipenggal. Yohanes Pembaptis saudara tahu adalah seorang yang diutus Tuhan mendahului Yesus. Dia yang berkhotbah di padang gurun dengan suara lantang yang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia dengan sangat berani, gagah perkasa. Nggak peduli dia mulai bicara kepada siapa saja. Nah, satu ketika saudara, dia memberikan teguran kepada istri Herodes karena sebuah kesalahan. Dan istri Herodes tersinggung, kemudian akhirnya Yohanes Pembaptis dipenjara. Di dalam penjara saudara, dia sudah menderita di penjara. Satu ketika putri dari Herodes itu menari depan Herodes. Karena begitu riangnya Herodes, kemudian dia panggil putrinya yang menari. Dia katakan, apapun yang kau minta, aku berikan sebagai hadiah bagimu. Nah, si anak perempuan ini saudara, dia tanya ibunya. Dia tanya ibunya bahwa raja menawarkan hadiah pada dia. Dia tanya, aku minta apa kira-kira? Kesempatan itu digunakan oleh ibunya untuk berkata, minta kepala Herodes. Saudara-saudara, kepala Yohanes Pembaptis, kok kepala Herodes? Karena Herodes sudah berjanji, apapun yang dia minta dia kasih. Ketika disampaikan, akhirnya Herodes mau nggak mau memenuhi. Di penjara dipenggal lehernya Yohanes Pembaptis dan dibawa dalam sebuah talam dipersembahkan kepada putri Firaun, putri Herodes yang meminta itu. Saudara, berita inilah yang didengar Yesus. Makanya dikatakan setelah mendengar berita itu menyingkirlah ia. Menyingkir bukan gara-gara takut, tetapi Yesus dikatakan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Karena apa? Dia sedih. Yesus punya perasaan.
Dia sedih. Makanya dia menyingkir ke tempat sunyi. Dia ingin menyendiri. Saudara tahu Herodes itu sepupunya Yesus. Secara ini sepupunya. Ibu mereka bersaudara. Tetapi di sisi lain Yohanes Pembaptis ini pun adalah seorang yang mendahului Yesus dalam pelayanan. Jadi Yohanes selain sepupu Yesus secara kekeluargaan, tapi dia juga seorang pelayan Tuhan, sama seperti Yesus. Otomatis Yesus terbawa sedih. Itulah sebabnya Yesus menyingkir. Dia memilih menyeberang danau Galilea dengan perahu. Tetapi yang menarik di sini adalah, tetapi orang banyak mendengarnya. Saudara tahu kemanapun Yesus pergi, orang banyak gak peduli. Mau siang mau malam, selalu mengejar Yesus. Mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi ketika Yesus menyeberang dengan perahu, mereka lewat jalan darat. Dan ketemulah dengan Yesus. Bahkan Yesus ketika sampai di darat dikatakan, ketika mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, tadi saya sudah jelaskan pada kita bahwa Yesus tujuannya menyingkir karena dia baru dengar berita duka. Dia merasa sedih, dia ingin menenangkan diri. Tetapi orang-orang gak mau tahu. Pasti saya kira berita tentang kematian Yohanes Pembaptis juga didengar oleh orang banyak ini. Tapi orang banyak tidak peduli. Kenapa? Mereka punya kepentingan. Mereka punya pergumulan, mereka punya persoalan. Dan mereka tetap cari Yesus. Yang menarik bagi saya adalah meskipun Yesus sebenarnya sedang sedih, sedang punya masalah pribadi karena sepupunya meninggal, dipenggal lehernya. Tapi melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bisa ditangkap saudara? Saudara-saudara, mari kita coba lihat pada diri kita atau secara umum. Kalau kita sedang dalam kesedihan, sedang punya pergumulan, sedang punya persoalan, apakah mungkin dalam waktu yang sama kita masih berbelas kasihan pada orang lain? Justru kita sesungguhnya ketika orang banyak datang, mungkin kita akan cerita. Kalian tahu nggak? Itu Yohanes itu sepupuku loh. Kalian tahu nggak? Aku lagi sedih ini. Kita gunakan mungkin kesempatan untuk curhat pada orang banyak. Tapi Yesus enggak. Orang banyak datang, dia melihat kesusahan mereka. Dia melihat pergumulan mereka. Tuhan melihat apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, inilah yang saya katakan, mari kita menguji hati kita. Seringkali kita terbawa oleh kondisi hati kita. Sehingga kita nggak melihat orang lain. Nggak melihat keperluan orang lain. Nggak melihat kebutuhan orang lain. Seolah-olah kita justru ingin curhat pada mereka untuk mengatakan, kalian ngerti nggak? Saya lagi punya masalah. Saya lagi punya masalah. Tetapi Yesus tunjukkan bahwa dia pribadi yang kuat, saudara. Pribadi yang kuat. Justru dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi kedukaan, hati dia lebih berat kepada orang banyak. Sehingga dia berbelas kasihan. Lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan, oleh belas kasihan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, saya pernah katakan sama kita sebetulnya, kita seringkali merasa pengen dikasihi, apalagi ketika kita punya pergumulan, kita ingin orang peduli sama kita ingin ada orang menyapa kita, atau setidaknya mengatakan turut berduka pada kita, atau barangkali tidak kita ingin orang berempati kepada kita. Itu bagus, nggak salah. Nggak salah. Sekali lagi nggak salah, saudara. Tetapi nilai paling kuat pada diri kita itu yang membuat kita keluar dari masalah bukan ketika dikasih, tapi ketika kita masih sanggup mengasihi. Saudara-saudara, manusia itu perlu objek untuk dikasihi. Perlu objek untuk dikasihi. Coba lihat satu contoh ya. Beberapa waktu yang lalu agak terjadi diskusi, bahkan terjadi seperti cenderung membuli dan sebagainya,
ketika ada orang menjadikan boneka dan mengadopsi sebagai anak. Karena dia merasa saya perlu objek untuk saya kasihi. Dia katakan saya merasa hidup kembali karena ada yang menunggu saya di rumah, padahal cuma boneka. Dia merasa bermakna, dia merasa berarti ketika ada yang dia kasihi. Jadi sesungguhnya mengasihi itu jauh lebih kuat daripada dikasihi, saudara. Ada juga orang menjadikan misalkan piaraan, begitu sayangnya sama piaraan. Dan mengatakan ini anakku. Saya pernah, saudara, ini masih tahun 90-an lah, pertama kali saya pergi ke Amerika. Waktu itu saya menginap di satu rumah, dijemput dari gereja, diajak nginap di rumah salah satu keluarga. Sepanjang jalan dia cerita. Saya kira yang cerita itu anaknya dia. Dia bilang, wah nanti kamu akan disambut ini, disebut namanya. Nanti dia lucu sekali. Lihat nanti kalau begitu kamu datang pasti kamu akan disambut. Yang penting kami selalu merindukan dia. Di pikiran saya anaknya yang kecil, yang pintar, yang bijak. Ternyata seekor anjing, saudara. Begitu sampai di rumah, memang disambut tapi seekor anjing. Dan cerita sepanjang mobil itu tentang anjing ini, saya pikir tadi tentang anak. Dan hidupnya bahagia sekali mereka ini karena punya. Bahkan ketika mereka kirim saya kartu Natal, termasuk si Guguk juga ikut namanya di situ. Benar, saudara. Nah, saya ingin kembali ke sini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kehidupan ini baru sebenarnya benar-benar hidup ketika hati kita masih tergerak melihat orang yang sedang kesusahan. Bisa ditangkap, saudara? Bukan ketika kita dikasihi, ketika kita disimpati orang, ketika orang mulai mengerti kita, tidak. Dan ditunjukkan bahwa kehidupan nyata, kehidupan yang kuat, sesungguhnya adalah ketika kita masih punya rasa simpati, rasa belas kasihan kepada orang lain, sekalipun kita sedang menderita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita, jangankan saat menderita, saat senang pun kita belum tentu bersimpati pada orang. Karena kita anggap orang ini mengganggu saya. Tapi Yesus, orang banyak ini tidak merasa. Dia tidak merasa sebagai gangguan. Tapi dia merasa bahwa ini harus aku lakukan sesuatu bagi mereka. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena dia merasa masalah orang lain lebih serius dari masalah dia. Masalah orang lain lebih serius dari masalah saya. Yang membuat kita nggak berempati pada orang ketika kita merasa masalah kita lebih serius dari masalah siapapun. Kadang-kadang bahkan kita mengatakan, kayaknya orang nggak pernah mengerti saya, masalah saya lebih berat dari kamu, tahu. Perbedaannya adalah karena orang nggak cerita aja masalahnya sama kita, sehingga kita merasa masalah kita paling berat. Tapi jangan sampai kehilangan rasa itu, saudara, dalam hati saudara. Karena saudara terlalu dikuasai oleh masalah saudara, oleh kesedihan saudara. Ini yang saya ingin kita belajar dan menguji hati kita. Masih punya nggak kepekaan kepada orang lain? Masih punya nggak? Jangan sampai kita larut dengan kesedihan kita, sehingga kita nggak peduli dengan lingkungan di mana kita ada. Kadang-kadang seorang istri misalnya, karena dia sedang sedih, nggak peduli sama suami, nggak peduli sama anak-anak. Bahkan kalau ditanyakan, dia malah tambah marah misalnya. Atau suami juga sama. Karena dia sedang ada masalah di kantor barangkali. Akhirnya anak-anak jadi korban, istri rumah jadi korban. Mereka salah apa pada kita, saudara? Kok jadi korban? Inilah orang-orang yang kadang-kadang nggak bisa kendalikan diri. Saudara mungkin pernah jadi korban, orang seperti itu, betul? Halo, pernah merasa korban atau dikorbankan? Tapi saudara, saya belajar di sini. Masalah kita tidak boleh jadikan alasan untuk tidak bersimpati pada orang lain. Apapun kondisi saudara, tolong
Buatlah hidup saudara ini berharga, bernilai, bermutu. Nah, kita kembali. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menyembuhkan mereka yang sakit. Tidak sampai di situ, ada masalah lain. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, saya coba berpikir begini. Pasti murid-murid juga kenal dong Yohanes Pembaptis. Pasti kenal. Pasti mereka juga ikut susah. Pasti juga ketika orang banyak datang menemui mereka, pasti murid-murid juga terganggu. Tapi mereka nggak berani komen, saudara. Karena mereka lihat Yesus sendiri tidak terbawa oleh emosinya, tapi justru melayani orang, menyembuhkan yang sakit. Seandainya saya bagian murid-murid, saya pasti sangat terganggu. Saya pasti berharap kapan nih orang-orang pulang. Supaya setidaknya saya dengan Yesus bisa saling curhatlah, saling menceritakan kesedihan. Membahas apa yang terjadi. Sehingga saudara, akhirnya murid-murid punya alasan. Ketika hari mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi karena tempat ini sunyi. Suruhlah mereka pergi supaya mereka mencari makan di desa-desa sekitar. Artinya apa? Jangan jadi beban lagi lah mereka ini. Jangan bebani kita lagi. Kita kan sudah punya masalah, jangan dibebani lagi ngasih makan. Tapi lihat Yesus katakan apa? Tapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus beri mereka makan. Ketika murid-murid tahu mereka itu lapar, dan murid-murid punya ide suruh mereka pulang, cari makan masing-masing, Yesus kata enggak begitu. Kamu yang kasih mereka makan. Gimana saudara? Sudah sedih? Dikasih tugas, kamu yang harus kasih mereka makan. Berat enggak? Berat. Tapi sekali lagi, mari kita uji hati kita. Kalau tidak punya hati berbelas kasihan, enggak mungkin mau berkata demikian. Tapi Yesus tidak sekedar menyembuhkan sakit mereka. Tapi ketika dikatakan mereka ini lapar, ya kasih makan. Kasih makan. Gimana caranya? Yesus nggak bicara. Saudara-saudara, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid jujur. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kasih mereka makan, gimana ceritanya? Dan orang itu ribuan loh saudara. Nanti kita lihat 5.000 orang laki-laki aja. Kasih mereka makan. Nggak masuk akal saudara. Tapi mereka katakan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, bagi Yesus sebenarnya bukan hal yang susah kasih orang makan sebanyak itu. Jangankan 5.000 orang, 2 juta orang aja 40 tahun. Di padang gurun, di padang belantara. Orang Israel dikasih Tuhan makan kok. Tahu ceritanya? Ketika mereka keluar dari Mesir, 2 juta orang lebih. Setiap hari dikasih makan selama 40 tahun. Setiap pagi Tuhan kasih mana, betul? Ketika mereka teriak, bosan makan mana, pengen makan daging, dikirim burung puyuh. 40 tahun lamanya. Bagi Tuhan gak susah saudara. Sehingga ketika dia katakan kasih mereka makan, harus mereka paham. Tapi oke lah saudara, mereka katakan kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kami hanya punya ini Tuhan. Kami hanya punya ini. Oke, kita lihat positif. Jangan kita bahasakan murid-murid seperti nyindir, bukan. Tapi saya anggap ini positif. Tuhan, kami hanya punya ini. Gimana caranya membuat mereka bisa makan dengan yang ini Tuhan? Nah saudara-saudara, mari kita lihat. Sekarang mari kita keluar dari masalah kita. Mari kita akhirnya mulai belajar bagaimana saya yang bermasalah bisa menyelesaikan masalah orang lain. Sekali lagi, bagaimana saya yang punya masalah bisa dipakai Tuhan sebagai alat
untuk memberkati orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, yang ada pada kami hanya 5 ikan. Nah, saudara, penyelesaiannya gimana? Yang pertama, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Yesus juga tidak katakan, saya nggak perlu itu. Nggak juga. Walaupun Yesus bisa buat mujizat, betul? Tapi bawa kemari padaku. Yesus menghargai sekecil apapun yang engkau punya. Sekecil apapun modal yang engkau punya. Yesus menghargai. Yang penting bawa kepada Tuhan. Jujur katakan, ini yang ada pada Tuhan. Karena itu saya sangat memberikan apresiasi kepada saudara-saudara ketika memulai bisnis, kemudian meminta doa dan mengatakan kami hanya punya modal ini Pak, tapi kami berani nyerahkan sama Tuhan. Saya ingat 2001 saudara, pertama kali kita bangun gereja di Padang Bulan. Dulu-dulunya kita masih ngontrak gitu, ngontrak rumah-rumah. Kemudian namanya dulu perintisan gereja ya. Waktu itu kita udah punya tanah, tetapi saudara pas mau bangun, jemaat baru 40-an begitulah, orang sederhana. Kemudian kita kumpul uang sudah berapa bulan, itu cuma terkumpul 7 juta untuk bangun gereja. Jadi pada satu hari Minggu saudara, saya katakan, tolong Sabtunya saya pesan pada yang memegang keuangan, bendahara gereja, tolong hari Minggu besok itu uang dibawa ya. Kita mau doakan, serahkan sama Tuhan. Karena hari Senin kan kita mulai bangunan, saya bilang. Dibawa ke gereja. Selesai ibadah, kemudian saya minta uang ditaruh di atas mimbar seperti ini, dalam kantongan plastik. Saya katakan, yuk kita semua berdiri, maju ke depan, yuk kita doakan. Kita serahkan ini uang sama Tuhan. Yang penting kita, Tuhan kami punya ini. Dan kami akan memulai bangunan gereja dengan ini. Itu di bulan Juli 2001. Tapi puji Tuhan saudara, di Desember itu bangunan sudah bisa dipakai untuk Natal. Gimana caranya nggak tahu kita. Tapi tetap aja begitu butuh ada, begitu butuh ada, begitu butuh ada. 8x18 gereja itu. Jadi saudara, yang diperlukan adalah mau nggak kita jujur, Tuhan ini yang kami punya. Serahkan sama Tuhan. Ketika kita serahkan sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dengan apa yang kita serahkan? Yang kedua, lihat di sini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Apa artinya menengadah ke langit dan mengucap berkat? Memohon kepada Bapa di sorga supaya berkati yang 5 roti 2 ikan ini. Saudara-saudara, tujuan kita menyerahkan kepada Tuhan supaya diberkati. Amin. Jadi jangan saudara katakan, aku cuma punya ini. Kalau engkau bawa itu ke tangan Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan meminta Tuhan memberkati, lewat yang sederhana itu, Tuhan lakukan mujizat. Saudara ingat enggak Musa? Ketika disuruh kembali ke Mesir, dia nggak mau. Saya nggak pintar, saya gini. Artinya tongkat, di tanganmu ada apa Musa? Ada tongkat. Dengan tongkat itu melakukan banyak mujizat loh. Dan benar, betul. Ketika dia kembali ke Mesir dengan tongkat yang sederhana, yang biasa hanya dia pakai untuk menghalau musuh-musuh dombanya, untuk menggembalakan kawanan domba. Tapi sekarang tongkat yang biasa itu menjadi luar biasa. Ketika Raja Firaun pengen melihat mujizat, Tuhan katakan, lemparkan tongkatmu ke tanah, jadi ular. Pukulkan ke air, terjadi, air jadi darah, betul? Bahkan akhir-akhirnya ketika mereka menyeberang laut, ada Firaun dengan pasukannya di belakang, di depan ada laut. Musa berteriak, Tuhan apa harus lakukan? Ulurkan tongkatmu, dan laut terbelah 2. Betul? Dengan tongkat yang sama juga ketika mereka kekurangan air, Tuhan katakan pukulkan ke batu, dan dari batu mengalir air. Tongkat yang biasa. Apa yang ada padamu saudara? Serahkan sama Tuhan. Jangan merasa saudara bisa melakukan banyak hal karena engkau punya banyak kemampuan. Enggak saudara. Semua kemampuan kita tetap itu kecil bagi Tuhan dibanding dengan kekuatan Tuhan.
Yang penting adalah, mau gak serahkan sama Tuhan? Supaya Tuhan memberkatinya. 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 Sekali lagi, dari orang bermasalah, Tuhan ingin murid-murid menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara-saudara, jangan masalah saudara menghalangi saudara untuk jadi berkat. Jangan. Jangan pergumulan saudara membatasi engkau untuk jadi berkat. Jangan. Karena Tuhan bisa melakukannya di tengah-tengah kesulitanmu. Orang katakan kalau orang sedang senang, sedang puji, sedang bantu orang, itu hal yang biasa. Tapi ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan, engkau bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Bukan kita orang yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau terjadi pada hidup saudara. Amin, saudara. Lihat. Menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian yang ketiga kita lihat. Masih dalam ayat yang sama ini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, lihat, 5 roti 2 itu diambilnya, menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya pakai logika sederhana aja, 5 roti 2 ikan, murid-murid ada 12. Saya anggap aja gampang hitungannya yang 5 roti bagi 2. Akhirnya 10 murid dapat sepotong-sepotong roti, betul? Yang 2 ikan dikasih ke 2 murid lagi. Saudara-saudara, saya ingin tanya saudara. Apakah ketika Yesus menengadah ke langit dan memberkati 5 roti 2 ikan, tiba-tiba roti tiba-tiba jadi banyak? Saya yakin tidak. Karena nyatanya masih sama, makanya Yesus pecahkan roti itu. Pecahkan roti itu. Saya percaya saudara, ketika murid-murid juga dapat roti, mereka tidak berpikir banyak. Karena Tuhan yang suruh, bagikan, beri mereka makan. Akhirnya mereka juga taat. Mereka mulai membagikan. Saya yakin, tidak mungkin 12 murid melayani 5.000 orang lebih tadi. Pastilah estafet caranya. Sekali lagi saya pakai logika sederhana. Misalnya, saya Petrus yang dapat sepotong roti dari Tuhan. Kemudian saya bagi pada Pak Dani, worship diri kita tadi. Kemudian saya bagi kepada yang tadi depannya semua. Akhirnya mereka juga, akhirnya bagi lagi ke yang lain. Bagi lagi yang lain. Tapi ketika saya bagi, punya saya kok masih utuh. Akhirnya begitu terus. Dan akhirnya, ya saya makan, kok saya sudah kenyang, kok masih ada sisa di tangan saya. Sehingga Alkitab mencatat apa saudara? Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Saya tadi bergurau, saya katakan panitia gak pernah rugi. Murid-murid 12 panitia masing-masing dapat hadiah 1 bakul. Amin saudara, artinya apa? Saudara lakukan untuk Tuhan. Lakukan karena Tuhan, saudara gak dirugikan. 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Gimana hitungannya? Gak ada matematikanya saudara. Itu kalau Tuhan yang bekerja. Tetapi keberanian dan kemauan berbagi ini yang menjadi kunci saudara. Saya gak bisa bayangkan kalau ketika dibagikan pada murid dan murid-murid langsung makan, gak mau berbagi dulu. Saya nggak bisa bayangkan saudara. Tapi saya yakin yang terjadi bukan seperti itu. Ketika roti diberikan, langsung dia juga bagi ke sebelahnya. Bagi lagi, loh kok masih ada? Kok masih ada? Masih ada. Saudara, saya ingin perbandingan. Saudara tahu dalam Perjanjian Lama ada satu kisah, seorang janda yang susah, yang miskin. Yang dia satu ketika dia ketemu Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mengatakan, tolong buat adonan, saya lapar, saya mau makan. Dia katakan apa? Cuma ada segenggam tepung dan minyak sedikit. Rencanaku ini kami olah hari ini, ku makan dan anakku setelah itu kami mati. Karena gak ada lagi apa-apa.
Tapi Nabi katakan, boleh enggak buat untukku itu? Kadang-kadang kita pikir ini pendeta, kok segitu-gitunya sih? Udah saya bilang ini hanya untukku dan anakku, pendeta ngambil lagi. Saudara, kadang-kadang pendeta dianggap begitu, saudara. Tetapi wanita janda ini, dia taat. Dan Alkitab mencatat, akhirnya ketika dia tuang minyak itu dan goreng tepung itu, masih ada sisa. Besoknya dia masih ada sisa. Yang tadi dikatakan cuma tinggal sekali masak dan habis. Tapi nyatanya Alkitab mencatat, sampai masa kelaparan habis, barulah minyak dan tepung itu habis. Betul? Ini cara Tuhan, saudara. Sama juga ada seorang janda yang punya hutang banyak. Nabi katakan apa? Pinjam semua botol-botol sebanyak mungkin. Tapi aku bilang, iya isi semua. Ternyata begitu ini nggak habis-habis, saudara. Penuh semua. Jadi kalau Tuhan melakukan sesuatu, saudara, dia tak lakukan dengan cara yang aneh. Tapi yang pasti adalah, saudara, kita diberkati Tuhan, orang lain diberkati Tuhan. Saya percaya, melihat hal yang besar ini, murid-murid bukan hanya lupa pada masalahnya, tapi akhirnya mereka boleh mengerti. Ternyata masalah kita nggak boleh jadi halangan menjadi berkat bagi orang lain. Justru ketika dalam masalah kita, Tuhan ingin pakai kita untuk orang-orang yang punya masalah yang dibawa kepada kita. Amin, saudara. Mari kita uji hati kita. Milikilah hati yang berempati. Milikilah hati yang berkasihan. Karena ini jadi modal Tuhan dari hidup kita untuk melakukan hal yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita.